Shalom jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat merayakan hari Natal, hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Yohanes Pembaptis berkata di dalam Matius 3 ayatnya yang ketiga bagian B berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Mari jemaat Tuhan, kita mau siarkan di gunung, di bukit dan di lembah dan di mana juga kita mau siarkan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Selamat memasuki masa raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan dimanapun jemaat berada. Mari kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama biar kita merasakan damai di hati, damai di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Oleh karena itu mari kita memuji bersama-sama, Gita surga bergema, lahirlah Raja mulia. Amin, haleluya. Gita surga bergema, turun dalam dunia, bangsa
pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi katakan, Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara semuanya. Kita segera akan merayakan Natal. Haleluya, Pak Jen, bersuka cita ya. Ya, sukacita. Haleluya. Sayangnya kita sudah bukan anak-anak lagi ya. Kita akan menerima banyak hadiah kalau anak-anak. Pak Jen dulu waktu kecil banyak hadiah. Ya, banyak hadiah Pak. Banyak yang kasih hadiah kepada kami. Kami bertiga kadang sharing hadiah Pak. Satu, saya mainan punya abang saya mainan punya saya dengan adik saya. Luar biasa ya, Natal memang tentang memberi hadiah dan menerima hadiah. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan memberi hadiah buat kita. Ya, judul renungan hari ini adalah Kasih Natal, cerita tentang Tuhan yang memberikan hadiah buat kita. Ya, sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan di tengah kesibukan kami Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan di dalam ibadah tengah minggu ini Tuhan. Di tengah-tengah kami sedang mempersiapkan menjelang hari Natal, hari yang bersuka cita itu. Berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Jer, beberapa minggu, 3 minggu ya sebenarnya selama bulan Desember kita berbicara tentang Natal. Ya. Ya, kita berbicara tentang keberanian Natal, di mana cerita seorang pemuda Yusuf yang menerima berita tentang Tuhan ingin menjadi manusia, memakai calon istrinya, tunangannya untuk hamil dari Roh Kudus. Itu perlu suatu keberanian ya untuk menerima kenyataan yang ataupun rencana Tuhan ini dalam kehidupannya. Dan kemudian kita berbicara tentang pengharapan Natal, bagaimana seorang Maria, seorang masih remaja menerima berita itu dan dia menerimanya dengan kerendahan hati bahkan bersukacita. Itulah pengharapan akan janji Tuhan. Dan kemudian minggu lalu kita bicara tentang hikmat Natal. Bagaimana kita bicara tentang orang Majus ya yang datang menyembah Tuhan, yang mencari Tuhan dan kemudian sujud menyembah Tuhan. Nah, hari ini kita berbicara tentang cerita Tuhan sendiri. Kisah Natal itu, yaitu Tuhan memberikan hadiah, kado buat kita semua, buat umat manusia. Ya. Saudara sekalian, Allah tidak hanya memberikan hadiah buat kita, tetapi Allah itu menjadi hadiah itu sendiri buat kita semuanya. Betul. Ya, yaitu menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semuanya. Nanti Pak Jar akan bacakan
bacaan dari 1 Yohanes 4, 9, 11, tetapi ketika saudara mengerti cerita Natal, kisah sesungguhnya bahwa Allah, cerita kasih Allah memberikan hadiahnya bagi umat manusia. Bagaimana respon saudara? Tidak cukup dengan respon yang baik, tetapi kita perlu respon yang benar. Karena ini Allah sendiri menjadi manusia memberikan sesuatu buat kita. Respon yang baik tidak cukup, tetapi harus respon yang benar sehingga akan berguna dalam kehidupan kita. Karena ini hadiah, ya kan? Nah, silakan Pak Jay, kita baca bacaan kita hari ini. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11 berkata seperti ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin, saudara sekalian. Nanti kita akan belajar 3 hal bagaimana kita menilai, mengukur pemberian Allah ini ya. Kadang-kadang kita berjalannya waktu, kita tahu keselamatan kita, Tuhan memberikan anaknya. Kita harus tahu bagaimana kita menerima hadiah ini dan kita memanfaatkannya. Untuk itu kita harus bisa mengukur sedalam apa dan untuk apa pemberian Tuhan ini. Saudara, saya ingin sebelum Pak Jay jelaskan, kalau saudara menemukan kata pemberian ataupun karunia anugerah dalam perjanjian baru, itu selalu karunia anugerah Tuhan yang sifatnya cuma-cuma. Ketika kita menerima anugerah Tuhan yang cuma-cuma ini, bukan berarti pemberian Tuhan itu murahan. Makanya hari ini kita akan melihat ukuran yang Tuhan berikan bagi kita, dan kita akan mengukurnya dan akan mengubahkan hidup kita. Amin, saudara. Silakan Pak Jay, kita akan lihat. Ya, yang pertama, pemberian Tuhan dapat diukur daripada tujuannya. Sebagaimana kita kalau di Natal ini biasa memberikan hadiah buat anak kita atau ulang tahun, pasti kita akan berpikir tujuannya, untuk apa sih mainan ini diberikan. Ada beberapa mainan hadiah yang diberikan supaya motoriknya lebih baik, supaya pendengarannya lebih baik. Sama halnya dengan pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan juga pasti ada tujuannya. Ketika Tuhan memberikan sesuatu, menjawab doa, menggenapi janjinya, pasti ada sebuah tujuan Tuhan. Dan ketika Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, ada sebuah tujuan yang ingin Tuhan berikan kepada kita semua. Hidup yang tidak biasa supaya kita hidup olehnya adalah bagian daripada tujuan Allah. Supaya kita bisa hidup di dalam Tuhan. Supaya hadiah itu, yaitu Yesus sendiri, itu bisa tinggal diam di dalam kehidupan kita, dan kita bisa mengalami sebuah kehidupan yang dipulihkan. Kita mengalami sebuah kehidupan yang tidak biasa, di atas rata-rata, di atas normal kehidupan manusia. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ada sebuah kontradiksi di sini, ada sebuah dua gambaran yang berbeda. Ketika si pencuri atau iblis datang hanya untuk membawa sebuah kebinasaan, bukan kepada sebuah kehidupan. Tetapi ketika Yesus ada, ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang ke dunia, tujuannya adalah supaya kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, supaya kita bisa mengalami kelimpahan Tuhan di Natal ini dan kehidupan-kehidupan berikutnya. Ada tulisan berkata bahwa Tuhan telah menjadikan orang spesial untuk tujuan khusus. Kita diciptakan secara khusus, dibuat dengan tangan, dibuat secara unik untuk tujuan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jadi kehidupan kita ini, di mana kita sudah ditebus oleh Tuhan, di mana kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita diberikan sebuah tujuan kehidupan yang baru. Kita tidak memiliki sebuah tujuan kehidupan yang lama, hanya untuk kepada memenuhi kebutuhan kita saja, bukan hanya supaya kita menjadi lebih baik secara kasat mata atau secara jasmani. Tetapi ada sebuah tujuan Allah juga yang Tuhan berikan kepada kita melalui Natal ini. Apa itu tujuan Allah? 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itulah tujuan yang diberikan Tuhan ke dalam kehidupan kita, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan.
Supaya kita bisa membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah komunitas kita, keluarga kita, tempat kerja kita. Mari kita terus melakukan hal ini dalam hidup kita. Jadi ketika kita akan masuk ke tahun 2022, kita harus memiliki sebuah pemahaman yang benar terlebih dahulu. Di tahun 2022, akankah kita mengalami atau memberitakan kemuliaan Allah di tengah kehidupan kita, atau malahan kita akan hanya melihat kepada diri kita sendiri. Jadi tujuan Allah atas hidup kita adalah kita harus terus membawa kemuliaan Tuhan ke tengah-tengah dunia. Kita harus menceritakan, kita harus men-sharingkan, membagikan kebesaran Tuhan yang sudah kita alami. Lalu yang kedua, buat kita semua, kita dapat mengukur pemberian Tuhan daripada harganya. Harga yang dibayar, harga yang sudah diambil oleh Kristus untuk lahir di dunia ini sangat mahal. Bahkan tidak dapat dibayar oleh kekuatan manusia. Secara jasmani kita tidak bisa mengembalikan atau membayarnya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhanlah, Tuhan memberikan itu semua dengan harga yang cuma-cuma. Kita bisa menikmati hadiah Natal itu. 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Natal adalah Allah yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Natal adalah Allah yang terlebih dahulu memberikan terbaik karena kita tidak bisa membalasnya. Terbaik hadiah itu karena kita tidak dapat mengukurnya dengan apapun. Kita tidak bisa bandingkan dengan apapun. Natal adalah sesuatu hal yang terbaik karena tidak akan pernah ada lagi selain hadiah Natal itu sendiri. Jadi mari kita mengucap syukur bersama-sama bahwa Yesus yang lahir itu adalah hadiah yang tidak bisa kita terima lagi selain dia. Atau kita tidak bisa membandingkannya. Atau kita tidak bisa membayarnya, membalasnya. Jadi kita patut bersyukur atas hadiah Natal buat kita semua. Iya, benar sekali Pak Jer ya. Biarlah Natal kali ini kita tahu sebenarnya Tuhan memberikan Yesus, Tuhan menjadi manusia. Ya. Biarlah kita merenungkan bahwa pemberian Natal ini dari tujuannya sendiri untuk memberikan kita hidup. Ya, jangan kita menjadi orang Kristen sudah menerima hadiah Natal ini dan kita tidak hidup sebagaimana mestinya, yaitu memuliakan Tuhan. Dan kita harus tahu hadiah ini tidak bisa diukur oleh apapun. Ya, karena kita tidak bisa membalasnya, kita tidak bisa mendapatnya di tempat lain. Itulah ukuran daripada hadiah ini. Nah, daripada itu saudara sekalian, sekarang bagian kita. Bagaimana kita mengukur hadiah ini dengan efektivitasnya dalam kehidupan saudara dan saya, Pak Jer ya. Kita sudah menerima hadiah, apakah kita simpan di laci dan kita tidak manfaatkan, itu tergantung saudara dan saya. Jadi hadiah cerita Tuhan ini masih berlanjut dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjadikan hadiah itu dalam kehidupan kita, karena kita sudah diberikan hidup yang berkelimpahan, menjadi efektif atau tidak, atau hanya kita simpan, oh saya sudah pasti terima hadiah ini, yaitu keselamatan, saya akan naik ke surga, dan saudara tidak pedulikan dengan orang lain. Makanya hadiah Natal ini, pemberian Tuhan ini harus kita kerjakan untuk menjadi efektif dalam kehidupan kita. Betul Pak Jer ya? Betul Pak. Kalau Pak Jer misalnya beli rice cooker, Pak Jer mau rice cooker itu sesuai dengan fungsinya, baca bisa ini harus bisa melakukan fungsinya sesuai apa yang menjadi spesifikasinya kan, ya kan? Kita tahu kita menjadi hidup baru, Tuhan menginginkan kita melakukan banyak hal supaya efektif, kita harus berfungsi seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Ya kan, betul saudara ya. Nah, saudara, tidak mungkin kita simpan hadiah kita, tidak mungkin. Pertama, dia harus mengubahkan hidup kita untuk menjadi efektif dalam kehidupan kita. Hadiah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan itu harus mengubahkan kehidupan kita untuk kita berfungsi secara efektif. Tadi dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 11 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, memberikan hadiah Natal itu buat kita, yang tak terhingga itu, kemudian katakan, maka haruslah kita saling mengasihi. Haruslah kita saling mengasihi. Untuk menjadi efektif hadiah pemberian Tuhan ini yang sudah kita terima, kita harus mengasihi sesama kita. Kata harus ini bukan sekedar saran, tetapi itu seperti kewajiban buat kita. Kata harus ini mengandung arti, kalau saya boleh ambil artinya.
Sesuatu yang berarti kita berhutang sesuatu. Kita berhutang akan pembayaran untuk mengembalikan itu. Kita berkewajiban untuk mengasihi sesama kita. Amin, saudara. Nah, di dalam Matius 5 ayat 14, 16 mengatakan, ayat terkenal kita tahu. Karena kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang dalam rumahnya itu. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara menerima hadiah itu sudah mengubahkan saudara, harus kita pakai untuk menjadi efektif. Seperti lampu di studio ini dinyalakan, diatur supaya mendapat pencahayaan yang bagus, efektif. Saudara sekalian, Tuhan sudah mengubahkan kita dan kita harus membawa hadiah ini buat siapapun yang kita temui. Keselamatan, Injil Tuhan, saudara melalui pemberitaan kita. Amin, saudara. Haleluya. Silakan Pak Jaya kalau ada tambahan lagi. Ya, kita mengucap syukur dia bukan hanya memberikan hadiah. Itu sangat memberkati hati saya. Dia bukan hanya memberi hadiah, tetapi dialah hadiah itu buat kita semua. Tidak ada hadiah yang bisa menyamai hadiah ini. Mau kita beli dari manapun, brand apapun, dari negara manapun, hadiah ini tidak bisa dibandingkan dengan ukuran manusia. Jadi saya sangat diberkati dan bersyukur atas kelahiran Kristus bagi kita semua. Ya Pak Jer ya. Kita harap berita Natal ini bukan hanya kita rayakan, kita dengar bacaan-bacaan firman Tuhan, tetapi kembali kita merenungkan, mengerti, dan juga mempraktekkan bahwa hadiah Natal ini hanya satu, saudara, dan sudah kita terima, layaklah tidak kita simpan dalam hati kita saja, tetapi kita bawa kemanapun kita pergi untuk menjadi ekritik, berguna, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, Tuhan sudah datang kepada kita, dan dia datang untuk kita. Mari kita bawa hadiah itu supaya hadiah itu datang kepada seseorang dan untuk orang itu, untuk hidup orang itu, sehingga orang lain juga mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Cerita Natal, saudara, adalah cerita tentang Tuhan yang memberikan anaknya, hadiahnya buat kita. Haleluya. Saudara, mungkin dalam minggu ini saudara menerima hadiah, ketika saudara buka hadiah, ingat bahwa Tuhan sudah memberikan hadiah yang terbaik bagi kita semuanya. Dan kita bersyukur dan kita harus melakukan bagian kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan. Ketika Engkau mengutus anak-Mu memberikan hadiah dari surga yang terbaik bagi kami. Yang tak ternilai, yang tidak pernah akan ada lagi bagi kami. Tujuannya agar kami semua yang sudah mati sebelumnya memiliki hidup kembali dan hidup yang berkelimpahan. Yaitu untuk memuliakan nama-Mu. Agar kami tahu bahwa harga itu tidak pernah akan kami bisa balas. Sehingga kami boleh bersyukur dan kami mau dipakai untuk membawa hadiah ini Tuhan. Untuk menularkan, untuk memberitakan Injil-Mu bagi banyak orang. Sehingga banyak orang akan menerima hadiah-Mu karena kami tahu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Yohanes 3:16, Tuhan masih berlaku, masih berlangsung Tuhan. Karena masih banyak orang yang belum mengenal akan kasih-Mu Tuhan. Pakai kami semua, pakai jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Untuk kami menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, membawa hadiah-hadiah ini bagi banyak orang. Yaitu berita keselamatan, Injil Tuhan, berita sukacita ini Tuhan. Biarlah Natal kali ini mengubahkan hidup kami mengerti akan pemberian-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia. Ia telah lahir bagi kita, dimuliakan bagi kita, untuk kemuliaan nama Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan ku
angkat pujian ini bersama-sama. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Kerajaannya dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. dipuji, Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. sekali lagi katakan, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Haleluya, mengucap syukur bahwa dialah hadiah buat kita semua. Saya percaya, saya berdoa supaya makin banyak orang menerima hadiah Natal itu. Bukan hanya kita menerima hadiah Natal dan kita simpan begitu saja, tapi kita mesti bagikan, kita sharingkan, kita wartakan lebih banyak lagi kepada orang-orang yang kita kenal, bahkan yang tidak kita kenal. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan bekerja atas hidup kita, memberikan hadiah-hadiah Natal yang lain, memberikan hadiah kesembuhan, memberikan hadiah keselamatan, memberikan hadiah sukacita, damai sejahtera buat beberapa orang yang perlu kita doakan pada saat ini. Dan kita akan berdoa buat keluarga yang salah satu jemaat yang sedang sakit. Kita berdoa, kami dengar mendapat serangan stroke ringan. Kita berdoa supaya Tuhan tolong, dan ada majikan juga, salah satu jemaat juga yang terkena serangan stroke yang sama. Jadi kita doakan dua orang ini supaya serangan stroke itu dapat menjadi hilang dalam nama Yesus. Mereka sembuh, tidak ada pengaruh apapun, cacat dalam tubuhnya, semuanya akan kembali normal karena Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Dan yang kedua, kita akan berdoa buat event Natal yang akan dilakukan Sabtu ini.
bukan hanya di gereja kita, tapi seluruh dunia. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi, supaya Tuhan menjagai, supaya tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan selama Natal. Biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang damai, Natal yang penuh dengan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita berdoa buat keluarga kita, ketika mereka merayakan Natal tanpa kita, dan kita merayakan Natal tanpa keluarga, kita semua tetap sukacita dan damai. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami ucap syukur kepada Tuhan yang hidup buat hadiah Natal yang sudah kami terima. Saatnya Tuhan, kami meminta biarlah Engkau memberikan kami hadiah kesembuhan di Natal ini dalam nama Yesus. Kami mendengar ada ponakan dari salah satu jemaat yang sakit terkena serangan stroke ringan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan turun atasnya. Tuhan yang akan membela, Tuhan yang akan menolong di dalam nama Yesus. Dan juga memajikan salah satu jemaat Tuhan yang memiliki penyakit yang sama, serangan stroke. Tuhan, biarlah Tuhan juga yang akan sembuhkan beliau dalam nama Yesus. Biarlah seluruh anggota tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kesembuhan, kami lepaskan kebaikan Tuhan, kami lepaskan kuasa Tuhan bekerja pada saat ini juga. Kami patahkan semua rasa sakit, kami patahkan semua hal-hal yang membuat tubuh itu tidak normal kembali. Kami patahkan dalam nama Yesus, kesembuhan Tuhan terjadi atas mereka yang sakit. Dan mereka juga Tuhan, ada bagian tubuh yang tidak baik Tuhan. Mungkin ada yang sedang demam hari-hari ini, atau sedang batuk Tuhan, atau sakit kepala, seperti hamba-Mu Tuhan kurang enak badan. Kami semua akan sembuh dalam nama Yesus. Dan ketika Natal tiba, kami semua akan bersukacita tanpa rasa sakit apapun, tanpa kekurangan apapun dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat peristiwa Natal, event Natal, kegiatan Natal, semua acara Natal yang akan terjadi di Sabtu ini. Tuhan akan jagai, Tuhan akan lindungi semua di negara manapun Tuhan, di tengah negara yang sulit maupun yang bebas Tuhan, semua akan menjadi aman, damai, sejahtera. Tidak ada outbreak gelombang berikutnya karena Natal dalam nama Yesus. Di negara manapun Tuhan, dari belahan bumi barat sampai belahan bumi timur, kami semua akan menikmati Natal dengan baik dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada, ketika mereka melakukan waktu-waktu mereka di Natal, mereka akan tetap tertawa, mereka akan tetap damai sejahtera, mereka tetap menikmati berkat Tuhan. Tuhan, meskipun kami semua Tuhan menikmati Natal di sini, kami tetap juga akan merasakan kasih kehangatan sebuah keluarga dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa buat setiap hubungan di antara keluarga yang kurang baik di Natal ini, itu akan menjadi sebuah pemulihan hubungan dalam nama Yesus. Ketika ada pernikahan yang kurang baik, di Natal ini akan terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Ketika ada hubungan antara orang tua dengan anak, akan terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami semua mengalami pemulihan hubungan karena Natal ini, karena Tuhan bekerja di setiap hati. Terima kasih ya Bapak, kami tutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Biarlah kami memasuki perayaan Natal dengan sukacita pada tahun ini Tuhan 2021. Walaupun banyak hal yang terjadi, pandemi masih terjadi Tuhan, tapi kami mau kembali kepada kehendak-Mu Tuhan ketika Engkau datang. Kami mau kembali kepada Natal pertama Tuhan, inti daripada peristiwa Natal ini Tuhan. Setiap kami Tuhan, biarlah setiap pribadi Tuhan boleh kembali kepada Engkau. Kami boleh memiliki hati Tuhan seperti Yusuf Tuhan, yang taat kepada Engkau Tuhan, yang berserah kepada Engkau Tuhan. Kami boleh memiliki hati seperti Maria Tuhan, dengan kerendahan hati Tuhan, dan boleh berkata terjadilah pada kami semua seturut kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh seperti gembala yang sederhana Tuhan, tetapi Engkau berkati Tuhan. Kami mencari Engkau, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh datang seperti orang-orang Majus, walaupun kami dari golongan yang berbeda Tuhan, dengan status sosial yang berbeda, tetapi kami ketika di bawah Engkau, kami sama adanya Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, berlutut menyembah Engkau karena hanya Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, pulihkan setiap pribadi Tuhan pada Natal ini Tuhan, untuk kembali kepada Engkau, untuk kami memiliki hubungan yang dahsyat lagi bersama Engkau, hubungan yang mesra lagi bersama Engkau Tuhan. Biarlah kisah Natal pertama
ada dalam kehidupan kami, hati kami, dan mengubahkan kehidupan kami saat ini, Tuhan. Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu pada siang hari Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami, teman-teman kami berada, kami akan menerima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amen. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amen. Kiranya damai surga, sukacita surga pada hari Natal ini Tuhan memenuhi hidup kami dan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah, setiap gereja di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati semuanya. Merry Christmas, selamat hari Natal 2021.